Hai, halo semuanya. Assalamualaikum. Teman-teman, di vlog kali ini kita akan mengenal hobi saya yang lain, yaitu merajut. Dan saya juga akan mencoba mengajarkan kalian teknik awal dari merajut. Nah, jadi dipantengin ya videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dulu, like, dan komen teman-teman. Terima kasih. Enjoy! Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Hari ini tanggal berapa nih? Bentar. Hari ini tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli ya teman-teman. Dan kita masih PPKM di Purwokerto. Gimana di tempat kalian? Kalau di sini kebanyakan toko-toko tutup, nggak hanya toko-toko makanan, tapi juga toko-toko yang biasanya ramai juga tutup teman-teman. Ya, jadi agak sulit ya untuk kita beraktivitas. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita tetap harus patuh karena ini demi kebaikan kita bersama. Semoga itu semua segera berakhir, berlalu gitu ya, supaya kita bisa aktivitas normal lagi. Ya teman-teman, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah subscribe dan juga sudah menonton video-video saya. Teman-teman, itu sangat berarti banget untuk saya. Dan untuk kalian semuanya yang baru pertama kali datang, hai, salam kenal teman-teman. Untuk berkenalan, kalian bisa melihat video-video saya di bawah ini untuk melihat aktivitas saya di YouTube apa aja. Nah, jangan lupa untuk subscribe, untuk like dan komennya ya teman-teman, biar saya semakin semangat untuk vlog, edit, dan upload videonya. Teman-teman, hari ini karena saya belum bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, dan agak boring banget sebenarnya ya, dan juga masih nggak enak badan karena kemarin hampir 2 mingguan lebih saya kurang tidur. Jadi ya masih ngeblank gitu pikirannya teman-teman. Dan hari ini saya pengen menunjukkan ke kalian dan juga cerita ke kalian salah satu hobi saya yang lain, yaitu merajut teman-teman. Merajut atau crochet atau knitting. Nah ya, kalau knitting itu teman-teman, dia pakai sticknya itu yang kayu. Kalau kalian lihat di film-film zaman dulu tuh ada stick panjang kayak sumpit gitu, kayu 2, terus mereka merajut, itu knitting namanya. Nah kalau crochet dia pakai jarum kayak gini. Ini nggak bisa dibilang jarum, namanya hook, namanya hook. Nih ya. Nah saya mau cerita dulu teman-teman mengenai awal mula saya tahu dengan merajut ini. Jadi ini nggak tahu ya, ini dadakan banget. Spontan, random banget. Ketika saya hamil Huraya itu tiba-tiba kok pengen banget merajut, terus saya lihat di Facebook, kalau nggak salah masih ada Facebook, saya masih pakai Facebook saat itu ada di Jogja yang di dekat Monjali, di dekat Monumen Jogja Kembali itu, di depannya tuh, jalan dikit ke depannya itu ada yang pusat knitting, pusat rajut gitu. Jadi dia bisa belajar rajut di sana, terus dia menjual produk-produk rajutan. Nah, ketika saya hamil kalau nggak salah usia 5 bulan apa ya, udah trimester 2 atau trimester 3 gitu kayaknya. Nggak tahu kenapa nekat banget gitu. Saya minta suami saya untuk kita ke Jogja yuk, kita ke tempat ini gitu, untuk ngelihat rajutan tuh kayak apa. Saya pengen belajar ngerajut, dan nggak tahu juga kenapa tiba-tiba yang biasanya sih nggak gitu semudah itu gitu. Suami saya tiba-tiba ngizinin gitu untuk pergi ke Jogja di saat hamil
besar kayak gitu. Jadi kita naik bis efisiensi saat itu ke Jogja itu 4 jam kurang lebih teman-teman. 4 jam kita bawa anak-anak sekalian, saya bawa anak 2 berarti ya. Terus kita ke sana, kita berangkat pagi, nyampe siang. Terus di sana saya nanya-nanya gimana caranya, saya beli buku juga gitu di situ tentang rajut. Terus beli benang, beli jarumnya gitu. Dan setelah itu kita langsung balik lagi ke Purwokerto. Jadi bayangkan saya bolak-balik itu 8 jam berarti di jalan teman-teman, dengan kondisi perut gede, cuman untuk ngerajut yang tiba-tiba saya pengen dan tiba-tiba suami saya ngizinin, cuma untuk itu doang. Nggak tahu gimana ceritanya. Dan itulah awal mula akhirnya saya mulai belajar. Waktu itu masih pakai buku ya, tapi memang saya itu tipenya bukan pembelajar dengan buku gitu. Jadi saya itu kalau belajar dengan buku malah nggak paham teman-teman. Saya itu tipenya adalah tipe audio visual. Jadi saya lebih senang nonton video, saya bisa lebih paham dan saya nggak cepat ngantuk. Kalau baca buku saya malah ngantuk gitu teman-teman. Nah akhirnya saya belajar, awal belajar itu saya belajar bikin bandana ya, karena kan mudah ya, cuman lurus gitu aja bikin bandana. Tapi masih pakai yang kayu, masih pakai keniting kayak sumpit gitu. Nah lalu mulai ngeliat-liat YouTube gitu. Karena mau lahiran kan ya, saya mulai lihat produk-produk kayak bikin selimut, kayak bikin sepatu bayi gitu dan saya belajar dari YouTube. Nah apa-apa aja sih sampai sekarang kira-kira yang sudah saya bikin dengan hobi rajut saya ini. Kalian sebenarnya bisa lihat saya beberapa kali posting di Instagram saya tentang hasil rajutan saya. Kalian bisa lihat di sana. Bisa lihat di Instagram @kikisafro ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi seperti biasa. Banyak banget yang saya bikin adalah seperti tas kayak gini nih. Ada tas-tas ini teman-teman. Kalau tas juga macam-macam ya. Ini ada bahan dari t-shirt yarn, ada juga dari, kalau kayak gini nih ini dari polyester, ini dari benang polyester. Nah kalau dari t-shirt yarn tuh yang kayak gini, ini dari t-shirt yarn. Ada yang 3 dimensi, ini yang 3 dimensi. Jadi ada motifnya itu motif 3 dimensi muncul gitu teman-teman motifnya. Terus juga ada yang motif bohemian kayak gitu, kayak Indian gitu. Terus saya juga bikin keranjang-keranjang kayak gini. Nih, ini keranjang-keranjang. Ini saya bikinnya pakai t-shirt yarn. Karena kalau pakai t-shirt yarn itu benang yang dari kaos teman-teman. Jadi biasanya tuh dari kaos-kaos yang udah nggak kepakai kita bikin benang sendiri atau beli gitu t-shirt yarn. Nah ini kayak gini ya. Bisa dibikin keranjang-keranjang kayak gini karena t-shirt yarn itu lebih gede dan lebih kokoh, jadi dia tahan gitu kalau dibikin gini, nggak ngelenyot gitu t-shirt yarn. Terus saya juga biasa bikin pakai katun ya, benang-benang katun seperti ini juga bisa jadi tas-tas seperti ini. Dan saya juga sempat bikin baju, terus juga merenovasi, memakeover baju anak-anak saya kayak gini. Nih, kalau kalian search di Google ada Gigi Cardigan. Nih, kayak gini teman-teman, ini Gigi Cardigan saya bikin. Tapi karena benangnya di Indonesia itu terbatas ya. Kebanyakan itu adalah benang polyester kayak gini. Jadi dia lebih kuat benangnya, dan juga ada benang wool sama benang katun kayak gini teman-teman. Ini benang rajut katun tuh kayak gitu. Saya biasanya bisa bikin untuk baju-baju ini, cuman memang nggak layak untuk bikin baju ya. Kalau baju itu benangnya khusus, cuma karena memang di Indonesia nggak terlalu banyak tipikal benangnya, dan juga pun kalau ada itu mahal teman-teman. Jadi saya karena memang masih untuk belajar, saya pakai ya seada-adanya aja.
nggak untuk dipakai juga sih. Cuma untuk latihan saya bisa bikinnya atau enggak gitu. Terus juga saya makeover nih, saya makeover baju anak-anak nih teman-teman. Jadi baju-baju yang sudah kependekan, gamis gitu, biasanya saya tambahin list di bawahnya kayak gini. Saya tambahin list di bawahnya supaya nanti bisa dipakai lagi. Ya, saya juga sempat bikin apa ya? Sarung bantal, saya bikin dream catcher. Kalau kalian nonton drama Korea The Hairs itu ya, kan dari situ terkenal ada dream catchernya, dan saya bikin dream catcher. Tada! Nih, ini dream catchernya teman-teman, dan juga ada sarung bantal. Jadi rata-rata benang-benang yang ada di Indonesia itu, karena ada benang polyester dan benang katun, itu kebanyakan kita bisa makainya untuk bikin yang kayak hiasan-hiasan rumah, kayak tas. Adik bangun apa ya, Fis? Tolong, Fis. Adik bangun. Itu atau tas atau kayak saya bikin tuh dream catcher, bikin taplak meja, bikin karpet kayak gitu teman-teman. Untuk t-shirt Ian itu bisa dibikin karpet gitu ya. Tolong nak, adiknya bangun nak, lihat bentar nak. Ya, sekarang saya akan nunjukin dulu. Karena saya ini kalau pakai kniting yang kita pakai kayak sumpit gitu, itu tuh kalau saya memang sukanya keras gitu. Karena saya suka neken gitu, akhirnya patah itu udah berapa kali. Jadi saya lebih seneng pakai ini, hook nih, pakai hook nih. Ini juga ada ukurannya macam-macam ya, ada ukuran yang kecil, ini untuk benang yang kecil, untuk wall, atau kalian pengen bikin project dengan hasil yang kecil, kalian bisa pakai ini. Tergantung ukurannya. Yang ini menentukan benang dan juga menentukan hasilnya nanti. Hasilnya nanti akan jadi besar atau gede. Untuk benang t-shirt Ian gitu, kalian bisa pakai jarum yang besar. Nih, jarum yang besar yang ukuran 8 sampai 10 ya. Ini ada tulisannya, ini ada ukurannya teman-teman nih. Ini ada ukurannya 8, 10 ya. Ini untuk benang-benang yang besar seperti t-shirt Ian. Kalian juga bisa pakai untuk benang di sini kalau kalian double. Nih, kalau benangnya kalian double seperti ini, disatukan kayak gini ya. Ini kalian bisa pakai ini. Nanti dia hasilnya akan menjadi lebih besar. Dan yang tengah-tengah yang sering saya pakai adalah ukuran 5 dan 6. Ini ukuran 5 dan 6. Ini bisa digunakan untuk benang katun, bisa juga digunakan untuk benang polyester. Itu yang sering saya bikin. Kalau untuk wall saya biasanya pakai ini. Kalau wall tapi saya pengen bikin besar, saya double, saya pakai yang ukuran 5-6. Nah, ini sekarang udah banyak banget ya jualnya teman-teman, karena kalau ngerajut itu kadang sakit ya kita nih tangannya, karena megangnya seperti ini sakit. Sekarang itu sudah ada yang ada dengan handle-nya, dengan pegangannya gitu, sehingga habis masuk tuh, sehingga nggak tangan kita nggak cepat sakit gitu. Ya, saya akan ngajarin kalian cara awalnya dulu. Ya, sebentar ya teman-teman ya, Zainnya nangis. Sini. Sayang. Allah, baru bangun tidur pagi nih teman-teman. Sini duduk sama Umi. Umi nggak ada di kasur ya? Umi nggak nemenin Zain bobo di kasur ya? Jadi Zain bangun. Harus ada Uminya teman-teman. Jadi dia tuh nempel banget sama Uminya, ya nak? Kasihan. Ya, Umi mau ngomong dulu ya. Nih, saya akan ngajarin kalian. Saya akan pakai jarum yang ukuran 5 dan 6 yang sering saya pakai ini. Dan saya akan pakai benang polyester. Polyester ini kebanyakan pakai merek yang Polycherry ya. Kebanyakan yang dijual itu pakai merek Polycherry teman-teman. Ini juga warnanya bagus-bagus dan juga bahannya kokoh. Jadi kalau misalkan kita ulang-ulang bikinnya, kita salah, kita pengen bongkar lagi, itu dia nggak cepat rusak gitu, bagus gitu. Sama Mbak dulu ya. Dan ini saya sudah sediakan benang dan juga jarum-jarumannya, tapi saya pakai yang ukuran 5-6 ini ya, 5 dan 6. Kalian mau pilih bisa, tinggal pilih ukuran yang 5, nanti yang ini
dan yang ini gitu. Nah, untuk pertama sekali kalau untuk latihan merajut teman-teman, baiknya ini untuk yang sudah bisa merajut atau misalkan sudah tahu merajut, ini saya mohon maaf ya, koreksi me if I'm wrong, karena saya belajar ngerajut itu otodidak teman-teman, jadi cuma dari YouTube gitu ya. Jadi kalau ada yang salah atau mungkin penjelasan saya salah, silahkan koreksi saya ya. Nih, pertama kita siapkan dulu benangnya. Saya akan pakai yang ukuran 6 aja. Nih, biar gampang. Ini ukuran 6 ya. Kelihatan gak sih? Tuh, ukuran 6. Ini benangnya. Pertama, kita akan bikin simpul dulu teman-teman. Kayak gini. Biasanya saya bikin simpul kayak gini, seperti kita ngikat ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Saya turunin lagi dulu. Nih, setelah bikin simpul seperti ini, nih. Ini jarumnya kita masukkan di tengah-tengah sini, dan ini benang yang ini kita tarik ke dalam. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Dan kita tarik aja. Nah, sehingga membentuk simpul kayak gini. Ya. Nah, untuk latihan yang pertama adalah kita pegang benangnya dulu, teman-teman. Kalau saya megang benangnya kayak gini. Nah, ya. Untuk memudahkan gini. Pegang benangnya. Dililitin aja di tangan senyamannya. Nah, untuk latihan yang pertama itu kita belajar untuk ngehook aja, chain one atau ini tusuk tunggal ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini kita belajar untuk ngelancarin tangan dulu ya, karena biasanya tuh orang takut-takut gitu untuk ngehook gini, sehingga akhirnya nggak masuk-masuk gitu benangnya. Nah, kalau kalian untuk latihan pertama kalian harus ngelatih kelancaran dulu ya. Nih, seperti ini, ngelatih kelancaran dulu. Kalian bikin aja kayak gini nih, banyak-banyak. Satu, terus dikait ini. Ini dikait gini benangnya, terus ditarik ke dalam. Jangan takut-takut teman-teman ya. Ini karena nanti dia ngehook sendiri, ngait sendiri gitu, nggak akan lepas enggak. Biasanya kalau kita ragu-ragu, kita takut, dia malah nggak jadi gitu. Nih, nanti dia jadinya kayak gini, kabur ya. Ini jelas gak sih kelihatannya ya? Maaf ya teman-teman ya, ini kualitas HP-nya nih, doakan ya segera punya HP baru. Ini kualitas HP-nya, kelihatan gak sih teman-teman? Nah, ini jadinya gini. Jadi latihan aja kayak gini terus nih teman-teman nih, terus kayak gini untuk melancarkan tangan kalian, terus feeling juga ya. Nih, kalau kita takut-takut nanti dia nggak ngehook. Tuh, jadinya gini. Jangan takut, terus aja gitu. Tuh, sampai kalian ngerasa lancar. Nanti ini mungkin vlognya saya akan bikin beberapa part ya. Untuk latihan pertama ini kita akan latihan ini dulu aja. Nih. Yang simple yaitu kita latihan untuk melancari tangan kita dulu. Terus kayak gini teman-teman, misalkan kalian sudah lancar dengan size yang gede, terus kalian mau coba pakai size yang kecil gitu ya. Ini saya coba pakai size yang 3 dan 4. Ini size 3 dan 4. Guys, nggak kelihatan. Size 3 dan 4. Saya pakai size 3 aja. Ini bisa dimasukkan tapi nanti hasilnya akan lebih kecil. Ya. Nih kita latihan aja nih kayak gini terus. Ini untuk melancarkan tangan kita tuh kayak gini terus sampai panjang. Saya juga latihannya dulu kayak gini teman-teman. Tuh kan. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Kalau takut-takut biasanya malah nggak nyantol. Dia nggak lepas enggak. Nanti karena dia udah dikait di sini ya, ada pengaitnya ini nih. Nanti dia ngait teman-teman, nggak apa-apa. Tuh. Nih. Diputar ke sini sampai dia ngait, ditarik ke dalam. Ya. Tuh, kayak gitu.
Tuh, terus aja sampai kalian lancar. Dan saya dulu awalnya prosesnya bikin bandana. Nah, ini kalau mau bikin bandana, kalau misalkan kalian supaya latihan tapi juga tetap jadi produk gitu ya. Ini nih, setelah kalian sampai sini, misalkan kalian lihat di sini ada lubang. Nih, hookan kalian sebelumnya ya. Ini, teman-teman, ini. Nih, ini ya. Lubang yang ini kan bikinnya panjang gini, dan setiap ini kan ini ada lubangnya. Nah, ini kita ke lubang yang ini, teman-teman. Kita masukkan aja sampai tembus ke lubangnya. Tuh. Ya. Sampai tembus ke lubangnya, terus kita tarik lagi. Tembus satu, kita masukkan lagi ke satunya. Nah, ini untuk berbalik arah, teman-teman. Kita pakai yang ini dulu ya, yang gampang. Terus kita chain satu lagi, terus kita masukkan lagi ke lubang sebelahnya. Ini ya. Tadi kan kita udah masuk ke sini, kita masukkan ke sini. Nih. Nah, ini kita pegang aja. Tinggal kita tarik kayak gini. Tembus aja langsung ke sini. Kita chain one lagi. Nah, kita masukkan lagi ke lubang satunya ini. Nah, ini ada lubang ya, kita masukkan sini. Nah, kita tarik lagi sampai ke habis. Nah, terus saja teman-teman kayak gini. Nanti kita sampai kita kembali ke lubang yang awal sekali kita bikin itu. Nih. Ya, ini saya pause dulu, saya teruskan dulu ya. Ya, ini kayak gini ya. Tadi setelah masuk kedua lubangnya, kita chain one dulu. Nih, supaya ini untuk memberi jarak, teman-teman. Terus kita masukkan lagi ke lubang satunya. Ini lubangnya kelihatan ya, teman-teman. Kalau kalian ngerajut sendiri tuh lubangnya kelihatan. Nah, kalau kalian ragu-ragu, ini bisa ditarik ke atas sedikit tuh. Jadi lebih memudahkan. Kalian hook gini dan tarik melewati dua lubang itu. Nah, jadi kayak gini, di chain one lagi untuk memberi jarak. Ini tinggal sedikit lagi nih. Ini lubangnya kelihatan. Kalau kalian ngerajut tuh lubangnya kelihatan. Nih, ini ya, nih. Kita hook, kita tarik melewati dua lubang itu. Kita chain one lagi. Ini tinggal dua lagi nih. Nih, kalau ragu-ragu kalian bisa tarik kayak gini dulu dan gini. Iya. Ini saya udah di lubang yang terakhir. Nih, ini lubang yang terakhir. Kita bisa masukkan ke sini. Nih. Untuk mengikat, nah, ini terserah kalian mau teruskan atau mau diikat untuk mengakhiri. Tapi nggak usah ya, kayaknya nanti aja mengakhirinya ya. Jadinya nanti kayak gini, teman-teman ya. Ini nggak apa-apa kalau kelihatannya masih kayak gini ya, ini nggak apa-apa teman-teman. Memang kalau awal itu dia jadinya belum kelihatan banget. Nah, ini kelihatan ya jarak-jaraknya. Ini saya bikin yang gede. Ini nih kayak gini teman-teman di tangan saya tuh ya. Tuh. Ini kita chain one lagi. Kalau untuk rajutan yang berulang terus-menerus gitu, kita biasanya chain one, terus kita puter ininya. Tuh, jadi kebaliknya ya. Nih, jadi kebaliknya. Terus kita cari lagi lubangnya tadi yang di sini. Nih. Nah, lubang jarak tadi ini. Nih, ketemu. Kita lakukan hal yang sama lagi. Ngulang aja terus teman-teman. Ini untuk melancarkan tangan kita dulu ya. Kita chain one lagi. Kita cari lagi lubangnya di sini. Kita masukkan dan kita tarik lagi. Nah, kayak gini. Terus aja nanti kalau lama-kelamaan dia nanti jadi akan jadi panjang, jadi gede gitu. Bisa jadi bandana atau jadi
yang lain. Nih kayak gini ya teman-teman, tuh dia sudah kelihatan ya formnya. Kalau udah putaran yang ketiga, keempat itu biasanya akan lebih kelihatan lagi formnya, bentuknya. Nih, ini teman-teman nih kelihatan ya. Ini kita masukin ke sini ya. Nih ini teman-teman, nih lihat aja lubangnya. Saya sengaja saya chain one gini biar kalian bisa ngelihat lubang jaraknya ya, persis di sebelahnya teman-teman, tuh persis di sebelahnya. Kita masukkan aja dan melewati 2 lubang. Nah dia jadinya kayak gini. Tuh. Kalian teruskan aja, nanti sampai sini kita ngulang lagi seperti cara yang tadi. Kita chain one sekali. Chain one itu saya biasanya pakai bahasa Inggris ya, karena saya kebanyakan nonton videonya itu lewat YouTube teman-teman. Chain one itu ya kita tinggal hook sekali aja. Nih hook sekali, ini untuk bikin jarak. Terus kita masukkan ke sini, kita tarik ke dua-duanya ya. Nih kayak gini ya teman-teman, terus sampai ujung. Terus kalian chain one dan kalian balik posisinya. Nih kalian balik posisinya, kalian mulai lagi terus aja kayak gitu. Nanti kalau sudah lancar, kita akan beralih ke cara yang selanjutnya. Nanti saya juga di video selanjutnya saya akan kasih kalian link vlogger-vlogger YouTube yang bertema crochet yang gampang gitu cara belajarnya, sehingga kita bisa mudah ngikutin ya di vlog selanjutnya. Ini untuk pembelajaran kita yang pertama. Nih kalian bisa beli jarum-jarum ini di alat jahit kalau ada, atau kalau kalian yang di Purwokerto, kalian pernah lihat vlog saya tentang toko Amor Purwokerto. Di toko Amor itu toko alat jahit juga, toko barang-barang home decor juga, itu ada jualnya, jenis-jenis jarumnya banyak. Ini saya model lama ini teman-teman, jadi belum ada untuk pelindung tangannya gitu ya. Nanti kalian bisa beli di sana, atau kalian bisa pesan online juga di Shopee juga banyak. Ada jual benangnya, ada jual set jarumnya, itu kalian bisa pesan di sana kalau untuk latihan pertama. Jadi ini tuh menurut saya tuh ini hobi yang gampang dan juga bisa untuk mengisi waktu ya, dan hasil-hasil yang dihasilkan dari rajut juga itu bagus teman-teman. Bisa untuk home decor kita, bisa juga untuk keperluan kita kayak tas, kita bikin dompet atau bikin sarung HP kayak gitu teman-teman ya. Bisa kalian kerjakan, nanti saya akan bantu. Yang pertama tadi kayak gitu, kita latihan terus aja kayak gini teman, ngehook gitu supaya tangannya lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar tangannya, kita akan beralih ke metode yang selanjutnya. Saya akan hanya bikin 2 vlog ya tentang YouTube ini, tentang rajut ini gitu. Jadi cara yang pertama sama nanti selanjutnya saya akan bikin vlog yang kedua untuk melanjutkan metode rajut yang keduanya. Selanjutnya nanti kalian bisa latihan sendiri gitu dengan link yang saya akan tulis di deskripsi, sehingga kalian akan lebih, saya carikan link YouTube yang paling gampang untuk dipelajari dan ditiru oleh pemula. Nah, jadi nanti kita bisa menghabiskan waktu kita di rumah ini dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Kalau kalian bosan gitu, pengen melakukan sesuatu yang yang lain daripada yang lain, kalian bisa mulai belajar ngerajut teman-teman. Seperti kalian lihat tadi ya, hasilnya juga bagus sekali gitu dan bisa kita pakai gitu. Saya nggak pernah beli tas teman-teman, saya nggak pernah beli tas mahal-mahal, saya bikin sendiri tas rajut saya, dan itu bermanfaat sekali teman-teman. Kita bisa bikin karpet, kita bisa bikin sarung bantal gitu ya. Begitu aja teman-teman ya, ini vlognya singkat, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa tertarik untuk belajar merajut ya. Yuk kita lancarin dulu tangannya dengan latihan ngehook tadi. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Dan benang polyester ini teman-teman,
ini kuat dan tahan. Jadi kalau kalian salah terus kalian bongkar lagi, insya Allah dia nggak akan rusak gitu. Benang katun juga bagus gitu, dia nggak cepat rusak. Jadi kalau kita salah kita bongkar lagi nggak apa-apa. Jadi nggak ngabisin benang juga gitu ya. Ya teman-teman, semoga waktu PPKM kita ini bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya, supaya kita bisa nggak bosan juga. Kita juga bisa melakukannya bersama anak-anak kita yang perempuan gitu ya, belajar ngerajut bermanfaat. Siapa tahu nanti malah bisa menjadi hobi yang bisa menghasilkan uang gitu, bisa dijual. Anak-anak juga bisa menawarkan ke teman-temannya, misalkan bikin tas, bikin dompet, atau bikin casing handphone gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat sekali teman-teman. Oke. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton video hari ini. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan nonton video saya. Untuk kalian yang baru pertama kali datang, jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan like serta komen, serta nantikan terus, serta nonton. Kok serta-serta terus ya? Ngomongnya udah belibet-libet teman-teman. Nonton terus video-video saya, karena semua itu sangat berarti banget teman-teman untuk saya, biar saya semakin semangat untuk vlog, edit, dan upload videonya. Oke teman-teman, segitu aja ya. Ini sudah ditunggu sama anak bayinya. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.